yang lain, ada tanaman sayuran, ada buah-buahan, ada tanaman hutan juga, ada satwa ya pemirsa, dan juga hewan-hewan dari kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat dan pemirsa dimanapun berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini merupakan hari yang membahagiakan ya pemirsa, dan juga saya ucapkan selamat beraktivitas pagi, juga selamat bertugas. Semoga semua dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merupakan hari yang penuh keberkahan ya pemirsa ya. Oke, di pagi hari ini aku mengawali kegiatan aku untuk memeriksa tanaman ya yang berada di kebun samping rumah, tepatnya di timur rumah aku pemirsa. Dan di sini ada kolam yang aku isi ikan nila ya pemirsa, bila mana dalam keluarga menginginkan lauk ya, itu bisa kita pancing dan kita goreng pemirsa. Nah, kolam ini aku percantik dengan bunga teratai pemirsa, dan saat ini bunganya sedang mekar ya. Kemarin itu ada 5 ya pemirsa. Nah, itu sudah menguncup ya yang satu, dan itu masih banyak kuncup-kuncup bangkal bunga. Besok pagi itu sudah bermekaran lagi. Bunganya sungguh cantik ya pemirsa ya, seperti ini, dan daunnya hampir rata di permukaan kolam. Daunnya itu lebar-lebar ya pemirsa, dan akarnya itu sering dipakai untuk mainan ikan-ikan, sedangkan daunnya itu adalah sebagai naungan dan untuk kotak umpet ya pemirsa, di peta umpet untuk ikan-ikan itu. Cantik ya pemirsa ya. Biasanya tuh banyak banget loh pemirsa, tapi di pagi hari ini kebetulan hanya ada 3. Nah, selain aku nanti akan melihat tanaman aku yang berada di samping rumah, tepatnya di timur rumah ini, juga akan sekilas aku lewati tanaman-tanaman aku yang berada di halaman depan pemirsa, dan selanjutnya kita akan melihat kebun inspirasi yang berada di belakang rumah. Dan di sini ini saya fokuskan ya pemirsa untuk tanaman toga dan juga untuk tanaman bumbu-bumbu dapur kita, utamanya adalah untuk aroma seperti tanaman pandan, ada juga jeruk urut dan salam, juga belimbing bulo, juga ada tanaman kemangi, dan juga beberapa tanaman yang lain yang untuk bumbu dapur seperti kunci dan kencur. Selain itu juga ada tanaman-tanaman keras ya pemirsa di sini, karena ada kolam. Jadi kolam ini juga perlu dinaungi oleh tanaman-tanaman keras agar ikannya ini bisa kerasan dan tidak terlalu terpapar oleh sinar matahari. Nah, untuk tanaman-tanaman yang berada di bagian samping rumah ya, kemarin sudah aku videokan, jadi hari ini tidak perlu lagi ya pemirsa. Nanti akan kita review bila ada waktu yang akan datang. Di sini juga banyak ya pemirsa tanaman-tanaman rambat ya yang aku taruh di pinggir-pinggir kolam ini. Kita akan masuk pemirsa di halaman depan ya, dan nanti setelah di halaman depan kita akan menuju ke halaman belakang rumah ya. Oke, kita akan jalan dan lihat-lihat juga ya anturium kuping gajah
yang aku letakkan di pinggir tembok ini ya pemirsa ya. Kita akan terus menuju halaman depan pemirsa, di mana di halaman depan ini hanya terdapat dari berbagai tanaman hias ya pemirsa ya, selain tanaman-tanaman yang berdaun lebar yang aku taruh di halaman depan ini karena dimaksudkan tanaman-tanaman yang berdaun lebar ini bisa untuk melindungi dari polusi ya pemirsa, dan juga menyaring udara yang bersih yang kita hirup, dan juga banyak debu yang masuk di rumah. Nah, kalau siang hari dengan adanya daun-daun lebar ini di lingkungan rumah kita itu akan menjadi bersih dan juga segar ya pemirsa udaranya. Ini ada pilo yang sudah cukup gede ukurannya ya pemirsa, dan kita akan coba jalan ke sana ya pemirsa. Di sini adalah merupakan halaman depan yang kita nanti akan menuju ke kebun inspirasi di belakang rumah ya pemirsa. Kita akan lihat hanya sambil jalan saja ya pemirsa ya. Dan di sini juga aku tanam berbagai diven. Ada diven tisu, diven basia, juga ada diven galaksi, dan juga ada diven garuda ya pemirsa, yang cukup rimbun daunnya dan subur-subur juga ya pemirsa. Walaupun di tengah kemarau panjang, tapi untuk bunga-bunga ini selalu aku sempatkan siram walaupun tidak terlalu banyak ya pemirsa. Sekedarnya asalkan tidak terlalu layu dan terjadi dehidrasi untuk tanaman-tanaman kita. Kita akan jalan ke sana pemirsa. Kita mendekat ya di sini ya pemirsa ya. Di sini aku tanam bougainville pemirsa, dan juga banyak terdapat tanaman-tanaman ya di sini, guna ini juga mengantisipasi masuknya debu ke dalam rumah atau debu yang kotor, polusi yang bisa masuk di pernafasan kita ya. Jadi ini sengaja memang aku rapatkan untuk penyusunan tanamannya, dan juga saya susun secara vertikal ya. Jadi mulai bawah sampai atas itu pagar rapat ya pemirsa ya, supaya ini tidak terlalu polusi ya. Dan ini ada bunga sakura biasa yang masih kuncup-kuncup, dan mungkin besok ini sudah bermekaran. Ini sudah mulai berbunga lagi ya, putiknya juga banyak. Nah seperti ini ya pemirsa. Jadi sakura ini juga selalu berbunga di sepanjang kemarau panjang ini, dan bunganya ini cukup cantik loh pemirsa ya, bisa menjadi warna-warni di halaman aku ini. Nah di sana juga aku tanam tanaman tabebuya ya pemirsa, dan juga bunga kenanga itu
itu dimaksud sebagai pohon naungan untuk tanaman-tanaman kecil yang berada di bawahnya. Tanaman-tanaman kecil yang ada di bawahnya itu antara lain tanaman-tanaman seperti ini pemirsa. Ada dari jenis Diven, juga dari keluarga Aglonema, dan juga terdapat Calathea ya pemirsa, yang mana tanaman-tanaman di bawah ini memang perlu mendapatkan pengayoman atau perlindungan ya, dan naungan ya pemirsa. Di sini ada Calathea ya pemirsa, dan dia cukup tenang ya hidup di situ karena dia juga sudah mendapatkan naungan dari tanaman-tanaman di atasnya. Dan ini ada Monstera King yang saat ini juga keluar daun mudanya ya pemirsa. Nah, di bawahnya ini terdapat tanaman-tanaman rambat ya pemirsa, yang sudah mulai cantik dan sudah mulai menjuntai ke bawah ya pemirsa ya. Dan ini ada bunga kupu-kupu. Nah, juga ada Monstera King, dan ini kita ketemu dengan Monstera King lagi ya pemirsa ya. Di bawahnya masih terdapat tanaman rambat seperti Scindapsus dan Suruh Silver. Nah, seperti ini cantik ya pemirsa. Suruh Silver ini juga bisa diperbanyak ya dan dikembangkan ya pemirsa ya, dan bisa kita gantung-gantung juga. Monstera dan Sony juga ada di sini loh pemirsa. Walaupun tanaman ini sekarang sudah turun nilainya ya pemirsa ya, sudah anjlok, tapi nggak ada salahnya kalau kita tetap merawat tanaman ini ya. Jadi salah satu tanaman kesayangan kita. Nah, di sini juga terdapat tanaman-tanaman yang berdaun lebar ya pemirsa, seperti tanaman gelombang cinta, dan di bawahnya ini juga ada Anthurium kuping gajah, tapi ini yang berdaun kecil ya, sedang ya pemirsa. Di sana aku taruh black velvet, dan juga yang ada di bawah ini ada Diven Balon. Jadi tanaman Diven di rumah aku ini memang banyak pemirsa, dan dia itu tumbuh subur banget ya. Cantik ya. Nah, seperti ini Diven Balon. Dan di sana saya gantungkan itu ada Wijaya Kusuma yang sudah indukan ya pemirsa ya. Oke, kita akan terus bergeser dan nanti akan menuju ke taman, ke kebun inspirasi yang berada di belakang rumah ya pemirsa ya. Nah, sedangkan di atas-atas ini aku gantungkan bunga Wijaya Kusuma ya pemirsa. Tak lain, bunga-bunga yang aku gantung ini juga sebagai penahan polusi, juga biar halaman ini tidak terlalu terpapar sinar matahari yang menembus halaman yang akan mengakibatkan panas ya pemirsa. Anthurium kuping gajah ini daunnya cantik banget pemirsa ya. Nah, ini Anthurium kuping gajah yang jumbo ya, yang besar ya pemirsa ya, dan daunnya itu sangat cakep banget loh pemirsa ya. Dan juga di sini aku letakkan linet ya pemirsa. Agak saya lindung karena kemarin itu sempat dehidrasi ya pemirsa. Jadi ini saya taruh di bawah Anthurium kuping gajah biar dia akan kembali regenerasi ya, bisa tumbuh dengan bagus lagi. Dan ini tanaman Anthurium kuping gajah aku letakkan di sini karena dia juga merupakan daun lebar yang menjadi pusat dari udara ya. Kenapa jadi pusat dari udara? Bila mana ada angin, tentunya
daun-daun yang lebar ini adalah sebagai kipas-kipasnya ya pemirsa. Di sini juga ada tanaman rambat Scindapsus yang sudah menjuntai ke bawah, dan juga ada dari Wijaya Kusuma ya pemirsa yang juga sudah indukan. Ini satu pasang dengan yang bagian kanan. Di sini ada Scindapsus Simsor ya pemirsa, yang sudah cantik daunnya seperti ini, dan di bawah-bawah itu ada Calathea Black Velvet ya pemirsa, dan juga masih ada Anthurium Gubbaza Black Velvet, yang satunya masih tidur pemirsa, masih mengucup daunnya. Bangun, temannya sudah pada bangun. Nah, ayo aktivitas pagi, menyambut rezeki, menyambut sinar pagi matahari. Oke, demikianlah ya pemirsa dari tanaman-tanaman yang berada di halaman aku, dan nanti kita akan lanjut ke halaman belakang yang berisi dari kebun inspirasi. Kebun inspirasi itu maksudnya adalah kebun yang dulunya itu pernah aku angan-angankan ya pemirsa ya. Dan juga aku ingin ya dari kebun inspirasi itu ada semacam inspirasi dan edukasi terhadap masyarakat, utamanya untuk pemanfaatan dari pekarangan dan juga lahan di rumah kita ya, di lingkungan kita. Dan karena di sini ini adalah di daerah pedesaan, alangkah baiknya ya kalau rumah-rumah penduduk itu karena halamannya yang masih luas-luas, itu banyak ditanami dari tanaman sayuran, toga, dan juga buah-buahan, agar supaya desa kita menjadi asri, juga sejuk gitu ya pemirsa ya. Jadi secara keseluruhan bisa kita lihat seperti ini ya pemirsa ya. Jadi lebat sekali halamanku ini, seperti berada di hutan ya pemirsa ya. Tidak apa-apa, yang terpenting kita itu menjaga kesehatan ya, dari polusi, dari polutan asap rokok, juga dari asap kendaraan yang lewat, sehingga kita menjaga kesehatan paru-paru kita ini dengan baik, dengan mengupayakan kemandirian. Salah satunya adalah seperti ini ya pemirsa ya. Nah pemirsa, ini bunga kenanga cukup banyak manfaatnya kita tanam. Kalau ada kepentingan dari warga, ini juga bisa dimanfaatkan, dan juga banyak sekali manfaat lain untuk kesehatan yang mana sudah aku videokan beberapa hari yang lain, hari-hari kemarin ya pemirsa ya. Nah saya kira di halaman ini demikian ya pemirsa. Kalau ini pohon apa pemirsa? Ini adalah mangkokan. Manfaatnya, khasiatnya seperti halnya seperti lidah buaya ya pemirsa, yang digunakan untuk penyubur rambut, juga untuk pewarna makanan, juga sebagai bahan kue. Nah seperti ini ya, banyak aku tanam di sini ya pemirsa, dan di sana itu juga ada serai ya pemirsa ya. Jadi semua tanaman yang aku tanam di lingkungan rumah dan di pekarangan aku ini insya Allah bermanfaat. Nah salah satunya inilah manfaat dari kebun inspirasi yang saya maksud, menginspirasi dan mengedukasi untuk masyarakat dan juga teman-teman yang datang ke rumah aku. Oke, kita akan menuju ke kebun inspirasi yang di belakang ya pemirsa. Tapi belum sempurna, belum cukup bagus, karena ini juga masih berproses ya. Dan di kemudian hari
insya Allah akan kita lengkapi dan juga aku perbagus, karena sesuatu itu mesti ada proses dan kita akan konsisten untuk selalu merawat dan menjaganya. Itu yang sangat penting. Monstera dan tanaman yang lain yang berada di halaman ini cukup subur-subur ya mirsa, dan sungguh menjadikan warna hijau yang menjadikan hati dan mata kita terasa sejuk. Oke, bye-bye, selamat tinggal tanaman yang berada di halaman aku untuk sementara waktu, dan aku akan menuju ke halaman belakang, yaitu di kebun inspirasi. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebun inspirasi Ani Garden ya pemirsa. Ada anggrek juga, dan di sini ada toga, ada flora, ada fauna, dan juga tanaman-tanaman sayur ya pemirsa. Nanti kita akan lihat aja ya pemirsa ke sana, dan juga aku isi dengan kolam ikan. Kita sudah masuk ke pintu gerbang. Di pojok sini ada banner bertemakan toga ya pemirsa, jenis-jenis dan khasiat tanaman obat. Di sini juga ada buah kedondong ya pemirsa, dan juga ada sayur seperti sayur sawi. Dan disinilah ada lahan yang sempit ya pemirsa, yang dulu rencananya mau saya gunakan untuk ternak kelinci, tapi takut jorok. Akhirnya saya berganti haluan untuk aku jadikan kebun saja. Di atas itu pohon tanaman kadaka ya pemirsa, yang sudah mulai tumbuh, dan di bawah-bawah itu adalah dari jenis-jenis dari pohon buah-buahan yang saya kerdilkan pemirsa. Ini papan pemirsa bekas vegesting yang saya manfaatkan untuk media anggrek juga ya pemirsa. Nah, yang dimaksud dengan kebun inspirasi yaitu tadi pemirsa ya, ada kolam, ada toga, ada tanaman anggrek, dan juga ada tanaman sayuran seperti sawi, juga ada bumbu-bumbu ya seperti ada kemangi, ada pandan gitu ya pemirsa. Nah, ini pemirsa anggrek yang aku tempel di kayu-kayu kering ini sudah mulai tumbuh, dan dari pengamatan aku dari hari ke hari ini terus mengeluarkan tunas-tunas barunya pemirsa. Nah, seperti ini. Akarnya pada keluar ya pemirsa, bebas, tidak seperti kebanyakan di pot itu akarnya tetap di dalam, dan bila terjadi pemadatan media itu juga bisa digunakan untuk sarang semut, dan juga ada kutu dan jamur ya pemirsa. Tapi kalau seperti ini memang terus apa ya namanya, bila kita menyiram itu airnya terus tiris ya pemirsa, terus kering ya, jadi tidak sampai terjadi pembekuan air ya di dalam media pot. Nah, ini juga sudah mulai tunas-tunas baru ya pemirsa, kecil-kecil seperti itu. Ini juga seperti yang tadi ya, saya taruh di papan vegesting, dan akarnya tuh pemirsa, akarnya seperti ini ya, banyak banget.
sederet sayuran sawi pemirsa sudah saya panen beberapa hari yang lalu, dan ini saya sisakan biar bunganya ini nanti dijadikan biji untuk bibit ya pemirsa. Nah, kita kembali ke anggrek. Jadi batang-batang kayu ini awalnya itu banyak banget di kampung, di lingkungan kampung aku pemirsa, dan aku manfaatkan untuk tempelkan anggrek ini ya sebagai media tanam anggrek. Nah, ini pemirsa sudah spike dan anggreknya ini pada menjalar banyak banget di luar, yang dia cari sari-sari makanan di udara. Nah, ini juga tumbuh seperti ini ya pemirsa. Jadi menurut pengamatan saya, tanam anggrek di pohon kering itu lebih sehat ya pemirsa, dan satu persatu saya mencoba alihkan dari tanaman anggrek aku yang berada di pot ini, akan aku gantikan dan aku tempelkan di pohon kering seperti ini ya pemirsa, akarnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau di pot kan tidak bisa bebas ya pemirsa ya, tidak bebas seperti ini. Dan ini pemirsa, temboknya aku cat warna-warni karena ini belum sempat ya, belum sempat aku semen ya pemirsa. Masih menunggu dana, nunggu donatur dari para pemirsa. Nah, seperti ini, dan itu aku kasih jalan batu-batuan itu dimaksud bila mana kita akan petik untuk bumbu-bumbu atau sayur itu kakinya nggak belepotan ya, gitu aja. Jadi secara keseluruhan di bagian sini nih seperti ini pemirsa. Di atas itu tanaman kadaka dan di bawahnya itu adalah tanaman buah-buahan ya pemirsa. Dan di pagar itu aku kasih kayu-kayu kering yang saya gunakan sebagai media tanam anggrek. Maaf pemirsa, agak batuk ya, jadi suaranya agak serak-serak. Takut kalau ini ya batuknya nggak sembuh-sembuh. Jadi aku sebenarnya ini agak kurang fit ya. Oke pemirsa, kita akan lihat di sebelahnya dari kebun, di sebelah samping ini, dan kita akan melihat di bagian kolam. Nah, ini ada kolam ya pemirsa yang cukup luas. Saya kemarin kurang begitu perhatian berapa ukurannya. Yang jelas ini mungkin ada 1/4 ya untuk ini ya, dan panjangnya itu ada sekitar 7 meter lebih. Dan di samping-samping kolam ini aku taruh anggrek-anggrek ya pemirsa. Nah pemirsa, ini potongan kayu-kayu yang agak pendek ya pemirsa, tidak batangan seperti tadi, tapi ini agak pendek yang juga aku manfaatkan untuk media tanam anggrek ini. Ini ada yang warna putih ya pemirsa, anggrek bulan ya. Ini yang warna batik, dan akarnya tuh pemirsa aja menjuntai keluar, melilit dari kayu medianya. Oke, kita akan jalan pemirsa di sini. Ini juga ada bunga bougainville ya, yang cukup cantik ya pemirsa. Dan anggreknya ini juga sudah mulai spike
bunga bougainville yang juga warnanya warna-warni. Ada yang warna Fanta dan juga ada yang warna putih, warna pink. Dan di atasnya itu anggrek yang baru saja mekar ya. Kemarin masih sepagi ya Versa. Ini satu persatu udah mulai bermekaran. Dan di sampingnya itu juga ada anggrek batik ya Versa. Nah ini Versa, kalau di batang kayu ini akarnya seperti inilah Versa ya. Banyak banget, dan ini mencari makanan dari udara ya Versa ya. Nah kalau di pot ini tidak begitu kelihatan dan tidak bebas seperti ini loh Versa. Dan cantik kan bunganya. Nah ini pemirsa, ada yang warna ungu. Nah ini ya pemirsa, semua saya taruh di kayu. Ini bougainville-nya warnanya merah, cakep ya pemirsa ya. Dan di sini juga ada anggrek ya pemirsa yang berwarna ungu. Di sebelahnya ini cantik banget ya. Jadi bunga sama daunnya itu sangat bagus pertumbuhannya. Bunganya juga lebat dan cantik ya pemirsa. Nah seperti ini ya akarnya pemirsa. Ini ada juga anggreknya. Nah itu pada keluar-keluar ya pemirsa, seperti ini. Jadi anggrek yang berada di pohon itu akarnya lebih bebas dan dia akan mendapatkan lebih banyak sari-sari makanan ya dari udara. Batangnya panjang banget ini pemirsa. Ini ada anggrek skundum yang juga batangnya itu panjang banget pemirsa. Dan lucu, anggrek skundum ini justru tidak mau berbunga kalau daunnya masih lebat seperti ini. Nanti tunggu rontok, daunnya tua, barulah keluar bunga. Jadi bergantian dengan daunnya. Nah pemirsa, kita sampai di ujung sebelah sini dan kita lihat lagi akar anggreknya. Nah seperti ini ya. Jadi anggrek yang berada di batang ini menurut pengamatan saya memang lebih sehat. Akarnya yang lebat ya pemirsa, yang juga membantu pertumbuhan dari tumbuh kembang anggrek ini. Batangnya pemirsa bisa kita lihat ya, tuh besar-besar kan, panjang, besar dan lebat. Nah seperti ini ya pemirsa. Itu tanaman kadaka laut pemirsa yang lebat seperti itu ya, dan sudah gede. Kelihatannya di sana dia nyaman banget pemirsa, tidak ada yang mengganggu ya di sana. Oke, kita tinggalkan ya pemirsa di bagian sana. Nah kalau kita pandang dan kita lihat pemirsa, banyak sekali tanaman kadaka dan juga tanduk rusa yang aku tempelkan di tembok itu. Kalau tembok itu memang aku kepingin kesan alam natural ya pemirsa, jadi tidak aku cat, dan temboknya itu berwarna hijau kecoklatan, jadi itu warna alam. Dan juga aku tambahkan banner-banner pemandangan dan bunga belah seperti itu. Entahlah kata orang norak atau apa, yang terpenting saya suka dan aku mau melakukan ya pemirsa. Semoga saja teman-teman juga suka. Kita akan coba jalan ke sana ya pemirsa. Kita akan mengelilingi
ikan nilainya segede-gede apa ya tuh pemirsa. Kita akan coba di bagian tengah ya pemirsa, agar kelihatan ikannya. Nah ini pemirsa ikannya masih kecil-kecil, dan kemungkinan ini sekitar 5 bulan lagi udah gede-gede ya pemirsa, sudah bisa diambil. Dan di bagian sana itu ada enceng gondok, akarnya dipakai mainan pemirsa, ditarik-tarik itu. Dan rimbunan daunnya itu dipakai untuk berteduh bila mana siang hari tiba ya, panas mentari, dia akan berlindung di sana. Nah inilah yang aku maksud dari kebun inspirasi Anik Garden, yang mana kebunnya itu ada berbagai macam ya pemirsa, dari anggrek, dari bunga-bunga kan ya. Jadi kita memang sebagai manusia itu penyayang ya pemirsa, sayang sama sesama, sayang pada hewan, tanaman, dan apapun ciptaan Tuhan. Kita akan melakukan dengan kebaikan, dengan rasa senang, dan penuh dengan rasa syukur. Itulah nikmat yang utama yang insya Allah akan menjadikan kunci dan salah satu hidup kita akan jadi sehat ya. Kita akan ke sana ya pemirsa. Di sini ada Cattleya sisir, dan juga aku tambahkan kadaka biar terlihat sejuk, dan juga ada tanaman-tanaman tanduk rusa. Nah ini pemirsa ayamnya udah gede loh pemirsa, tapi masih belum ada sinar matahari, belum begitu terlihat pemirsa. Tapi suaranya kukuruyuk ya, keras sekali. Nah di sana itu ada ayam-ayam yang masih remaja ya pemirsa, dan kita harus selalu bersihkan biar tidak bau. Nah sudah barusan makan ini pemirsa ya. Kok tidak kelihatan ya pemirsa, ya, masih belum ada sinar matahari. Nah kalau di sana itu jadi pojok manis ya guys. Nah ini biasa, ini ada fosil, jadi kayu kering ya, dan ini kemarin kecil-kecil banget anggreknya, sudah mulai tumbuh tunas-tunasnya biasa. Dan ini akarnya gondrong ya. Nah di sana itu pojoknya banyak aku tanam dari tanduk rusa. Ini pemirsa anggreknya tuh sampai menjuntai sampai ke tanah ya akarnya ya. Nah seperti ini, dan pohon anggreknya itu tinggi-tinggi dan gede-gede banget pemirsa pohonnya. Daunnya hijau banget. Nah jadi seperti ini kenapa aku menggunakan dan suka di metode tanam di media kayu, jadinya memang seperti ini, lebih sehat, lebih progres, dan anggreknya itu jadi besar-besar batangnya. Nih pemirsa. Oke, nah ini dia untuk berlindung ikan enceng gondok ya, dan itu tanaman mata ikan ya pemirsa. Juga sudah mulai spike pemirsa. Ini cuaca di daerah aku agak sedikit mendung pemirsa ya, tapi mataharinya itu kurang begitu bersinar cerah. Tapi mungkin masih belum mau hujan juga ya, nggak tahu ini kapan hujannya. Dan di sini ada bougainville, juga ada euphorbia tapi jenis yang kecil-kecil ya pemirsa, cakep juga bunganya.
ngejreng warnanya. Sebenarnya ini mau saya taruh di depan ya pemirsa, tapi masih belum ketemu waktu yang tepat. Oke, kita akan jalan lagi ke sana pemirsa. Dan ini pemirsa ada anggrek lagi yang aku taruh di fosil, dan akarnya wow banyak banget. Ini memang jenis anggrek yang apa itu, golden shower ya. Nah ini ya pemirsa, dan ini ada yang spike lagi. Nah tuh daunnya, akarnya tuh. Nah inilah kenapa aku menyukai tanam anggrek di media tanam kayu ya pemirsa. Jadi pengamatan saya ternyata di kayu ini lebih cepat progres. Bunganya juga gede-gede. Nah kalau yang tadi batik ya pemirsa, tapi kalau yang ini seperti ada bintik-bintiknya gitu. Oke pemirsa, karena kita juga sudah lama ya, aku mohon pamit dulu, dan nanti semoga kita segera bisa jumpa lagi. Kita akan review kolam aku lagi, review tanaman aku lagi, review kebun aku lagi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan juga kita selalu dimudahkan dalam segala urusan, dalam capaian-capaian yang ingin dicapai ya, angan-angan, cita-cita semoga akan dicapai oleh Allah. Nah pemirsa, saya kira aku cukupin sekian dulu, dan nanti akan kita lanjut ya di kemudian hari. Oke, jangan lupa ya pemirsa untuk selalu dukung aku, dan selalu berikan like, share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk selalu aktifkan tombol loncengnya. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.